Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas mail merge yang terkait dengan tanggal dan angka. Pada file Excel ini, saya membuat database untuk soal tentang pengukuran tekanan gas dengan menggunakan manometer. Soalnya seperti ini, ya. Kemudian nanti akan saya variasikan. Ini soalnya persis sama bunyinya, tapi yang saya variasikan adalah angka-angka ini dari specific gravity, ketinggian manometer, tekanan atmosfer, dan percepatan gravitasi bumi. Kemudian nanti pertanyaannya dicari tekanan gas yang ada di sini dengan menggunakan rumus seperti ini. Dan itu saya buatkan sudah Excel-nya di sini. P1, rumus ini sudah saya gunakan, di mana row-nya di sini saya hitung dulu. Jadi yang divariasikan di sini dari SG, Z, P2, dan G. Kemudian tanggal kuis itu sudah dilaksanakan. Ini sudah ada tanggal-tanggalnya. Ini sampai kuisnya sudah 23 kali. Ini pada kelas yang berbeda-beda tentunya. Ini sudah ada tanggalnya. Soal format tanggal ini, ya caranya. Jadi kalau misalnya ini saya buatkan dulu tanggal di sini, katakanlah 1 Mei 2024, kemudian 2 Juni 2024, kemudian 3 Juni 2024, maka ketika kita format supaya bentuk seperti ini, maka kita blok dulu sel yang ada tanggalnya. Kemudian bisa menggunakan format, nih, kemudian format sel, lalu date. Atau kita masuk ke sini, di number ini, kemudian ada panah kanan ke bawah, kita klik, kemudian date, kemudian pilih lokasinya dulu. Kalau di sini belum Indonesia, cari di sini, ya, yang huruf I, ini, I, J, K, ini mana I-nya? Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia. Kemudian cari format yang kita inginkan. Misalnya begini atau begini. Nah, saya pilih yang ini. Baru tampilannya seperti ini. Nah, kemudian dari soal-soal ini nanti, ini akan saya buatkan database-nya. Database-nya ada di sini. Ya, database-nya nanti akan saya buatkan, bukan database. Saya akan buatkan berita acara kuis yang bunyinya seperti ini. Pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, telah dilaksanakan kuis dengan kode soal sekian. Kemudian soalnya seperti ini. Nah, ini yang nanti akan terlink ke file Excel yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian jawabannya pun nanti sudah langsung dibuat di sebelah sini. Namun kita komplitkan dulu bagian MS Excel-nya. Nah, untuk perlu diperhatikan bahwa setiap judul di sini, ya, setiap judul di sini harus hanya satu sel, bukan gabungan dari sel. Jadi tidak boleh di merge, ya. Jadi misalnya nanti di sini uh, katakanlah ada misalnya masa, ya, tidak boleh masa ini misalnya dari dua sel kayak beginian, tidak bisa, ya. Itu nanti tidak bisa dibaca, ya. Apalagi kalau ada yang double, ada yang tidak. Misalnya ada yang dari merge cell, ada yang tidak merge dari tunggal. Nah, baik. Kemudian eh ini kita namai dulu. Jadi kita blok semua soal, ya, lengkap dengan ini. Kemudian ini sekarang baru terisi 23 variasi soal. Misalnya kita ingin banyak nanti, jadi kita biarin aja dulu, mestinya masih kosong, kita blok aja dulu. Kemudian kita kasih nama. Ketika memberikan nama ini, perhatikan bahwa jangan menggunakan huruf hanya 3 huruf, misalnya A, misalnya apa, Jai. Jai nanti itu dianggap sebagai kolom, karena ini nanti kolomnya bisa sampai 3 huruf. Jadi saat disarankan menggunakan minimal 5 huruf, kemudian kalau dia berbentuk kata, lebih dari satu kata, maka kata itu tidak boleh ada spasinya, jadi boleh kata pakai tanda sambung. Misalnya soalnya ini, karena ini soal termodinamika, saya beri dia nama soal termo. Ya, di soal, ini tidak boleh spasi, di soal termo. Kemudian jangan lupa enter. Nah, kalau sudah muncul di sini, berarti soalnya sudah benar. Ya.
Baik, ini jangan lupa kita simpan. Ya, kita simpan dulu. Kemudian kita hubungkan dengan ini. Ya, kita hubungkan dengan ini. Untuk menghubungkannya dengan ini, pertama adalah ini pastikan kita berada di mailings. Biasanya kan kita kerja di home, pastikan di mailings, baru select recipients, kemudian use an existing list, kemudian cari di mana file yang kita buat tadi itu. Nah, kebetulan saya letakkan di file sini. Ini namanya mail merge, tanggal dan angka. Kemudian kita open. Nah, ini ada soal termo. Ini yang kita buat tadi, baru kita oke. Nah, kita sudah nyambung ke sana. Sekarang kita hubungkan lagi dengan ini. Nah, hari-hari ini, jadi kita ambil tanggal. Kenapa? Di tanggal di sini sebenarnya itu kan ada harinya, ada tanggalnya di depan ini, kemudian ada bulannya, ada tahunnya. Jadi, ini kita ambil tanggal. Caranya, pastikan sekali lagi mailings, kemudian bagian sini, kemudian tanggal kuis. Untuk tanggalnya juga kita gunakan tanggal. Nanti kita format supaya muncul hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Ini juga masih tanggal. Ini juga masih tanggal. Kode soalnya sesuai dengan di database-nya di Excel, kita sebut dengan kode. Kemudian soalnya ini SG, ya kita masukkan yang SG-nya. SG. Kemudian ini Z. Kemudian ini adalah P2. Kemudian ini percepatan gravitasi bumi, G. Kemudian untuk mencari P1-nya menggunakan rumus ini, pertama dicari row-nya itu adalah 1000 kali SG, di sini adalah harus diganti dengan SG di sini. Kemudian di sini sama dengan nilai row. Nilai row-nya kita masukkan sini. Oke. Sementara P1 ini berarti P2 sesuai dengan rumus. Ini P2. Kemudian ini adalah row. Ini adalah row. Kemudian ini adalah G. Ini adalah G. Kemudian ini Z. Karena soalnya Z itu dalam sentimeter, kita harus konversi ke meter, maka dia dibagi dengan 100. Ini adalah Z. Ya, sementara per 1000 di luar ini karena untuk merubah satuan Newton per meter persegi atau Pascal menjadi kilo Pascal. Nah, P1 ini adalah hasilnya. P1. P1. Nah, kita simpan dulu. Ya, kita simpan. Karena file Excel ini baru kita buka, baru kita isi, dan baru kita konekkan dengan ini, jadi bukan file yang sudah jadi sebelumnya, maka ini sebaik kita simpan dulu, kedua-duanya kita tutup dulu, file Word-nya juga kita tutup dulu, jangan lupa disimpan. Oke, nah selanjutnya ketika kita buka, ya buka dulu file Excel-nya. Karena kalau yang Word-nya dulu dibuka, maka file Excel-nya nanti ketika dibuka, dia statusnya read only, jadi tidak bisa diedit pada saat kita kerjakan yang ini. Jadi kita buka dulu Excel-nya. Oke. Kemudian kita buka file Word-nya. Ini dia. Nah, ketika membuka file Word-nya, dia akan selalu meminta begini. Jadi kita cari file soal termo tadi itu, di mana dia posisinya, ya di file yang Excel yang kita buat. Kita pilih yes. Nah, biasanya dia arahkan ke di mana filenya, tapi karena ini langsung muncul, ya oke lah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita kembali ke mailings di sini. Perhatikan di mailings. Kita preview dulu hasilnya ini bagaimana. Preview. Loh, ini kok modelnya kayak beginian. Nah, untuk merubah ini menjadi format tanggal,
format hari. Caranya adalah masukkan kursor ke sini, kemudian klik kanan, kemudian toggle field codes, kemudian langsung ketikkan ini backslash, kemudian keong, kemudian spasi, kemudian petik buka, kemudian ketikkan D-nya 4 kali. Baru kemudian tutup lagi, lalu klik kanan, lalu update field. Maka muncullah Senin. Mungkin nanti akan muncul misalnya bentuknya lain-lain di sini. Katakanlah ini kebetulan adalah Indonesia, misalnya Afrikaans ya, saya tulis di sini Afrikaans. Ini saya ini kebetulan ini masih benar ya. Kalau ini tidak muncul Senin di sini, maka ini yang harus diperbaiki. Jadi harus Indonesia. Bagian di bawah sini ditulis di bawah. Ini cari yang Indonesia. Kebetulan kita belum ketemu. Cari yang Indonesia. IGHI. Ini dia. Indonesia. Baru kita oke, set as default, kemudian oke, baru kita lanjutkan. Insya Allah akan sudah muncul seperti itu di Senin. Kemudian tanggal. Di sini akan muncul tanggal sama dengan tadi. Kita masukkan kursor ke sini, kemudian klik kanan, kemudian toggle field codes, kemudian backslash, ya, lalu keong, ini, kemudian spasi, kemudian petik, kemudian DD, ya. DD kalau hanya 2 huruf, DDD, D ini dari kata date. Nah, kalau 2 huruf dia akan menampilkan angka, kalau 4 dia akan menampilkan kata, ya. Ya, kata, jadi tanggal itu menjadi hari. Baik. Jangan lupa klik kanan, kemudian update field. Nah, ini tanggal 6. Kemudian ini sama, kita klik kanan, toggle field, langsung backslash, kemudian akeong, ya. Kemudian spasi untuk menampilkan bulan, ya. Karena itu dalam bentuk teks, maka bulannya kita tulis M M M M, ya. Kemudian titik koma tutup, ya. Kemudian kita update field. Ini dia, Mei. Pertanyaannya, apakah boleh saya menggunakan huruf kecil? Ya, kita coba saja. Apakah huruf kecil sama? M M M. Kita update field. Ternyata tidak bisa. Berarti dia harus huruf besar. Jadi saya ulangi, toggle field, M-nya di sini harus huruf besar. Jadi M, 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 M. Baru kita update field. Untuk tahunnya, kita klik kanan, toggle field, backslash, kemudian keong, kemudian spasi, kemudian pembuka. Nah, di sini kebalikannya Y-nya itu huruf kecil. 4 kali. Kemudian kita update field. Maka tahunnya telah muncul. Oke. Kode soal 1 sudah muncul ya, enggak apa-apa. Jadi dibiarin aja. Nah, yang kita lihat di sini yang aneh adalah ini. 45,200. Padahal soalnya hanya satu angka di belakang koma. Caranya memperbaiki adalah ini kita klik kanan. Nih. Kemudian toggle field. Kemudian backslash. Kemudian pakai tanda pagar. Kemudian spasi, pakai petik, ya. Kemudian 0,0. Kalau nolnya 1, berarti satu angka di belakang koma. Kalau nolnya 2, 2 angka di belakang koma, 3, dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita, jangan lupa ini ditutup dulu. Kita tutup dulu, baru update field. Ya, demikian pula yang ini. Kita lakukan hal yang sama.
ini dua, ini satu koma satu angka di belakang koma, nanti satu angka di belakang koma. Dan untuk mudahnya supaya kita tidak ulang-ulang di toggle field ini, bagian yang ini langsung saya copy nih ya. Jadi langsung tekan Ctrl C, kemudian jangan lupa untuk keluar harus update field ya. Baru kita masuk ke sini, klik kanan, ini toggle field, langsung tekan Ctrl V ya. Lalu update. Ini karena dua angka di belakang koma, mohon maaf, ini kita kasih nolnya 2. Jadi kemudian kita update field. Ini 98,4. Oh sorry, untuk P2 ini satu angka di belakang koma. Kita toggle field dulu, kita pakai satu angka aja. Lalu jangan lupa update field. Kemudian percepatan gravitasi ini yang 2. Ini klik kanan, toggle field, Ctrl V, tambahkan nolnya 1 supaya dua angka di belakang koma, lalu update 9,78. Demikian pula yang di sebelah sini, ini masih oke, tidak ada masalah. Kita lihat yang ini toggle field, kita butuh cukup satu angka di belakang koma, lalu update. Ini kita butuh dua angka di belakang koma, seperti toggle field. Ini, kemudian kita tambahkan nol lagi 1, supaya jadi 2, lalu update. Kemudian ini sama, satu angka di belakang koma, langsung update. Kemudian yang terakhir ini, kita pengen ambil cukup dua angka di belakang koma. Ini, Ctrl V, tambahkan 0 lagi 1, kemudian update field. Oke, nah ini silakan kita simpan sekarang. Oke, maksudnya apa ini? Ini nomornya 1. Artinya soal ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Kita lihat untuk soal nomor 1, SG-nya 0,87, Z-nya 45,2, dan seterusnya. Kemudian P1-nya 102,25 kilopascal. Kita lihat Excel-nya. 102,25 kilopascal. Ini nomor 1, 102,25 ya. Karena ini kita ambil banyak angka jadi cukup kalau 2 angka 102,25. SG-nya ini, Z-nya ini, P2-nya ini, G-nya 9,78. G-nya 9,78. Mana tadi? Nih. Nah, sekarang untuk soal berikutnya, ini kita geser-geser saja. Nah, ini masih ada berarti masih ada yang bermasalah dengan ini. Nah, ini kita sama. Kita klik. SG itu berapa angka di belakang koma? SG 2 angka di belakang koma. Seperti ini tadi. Ini masih toggle field. Masih ada yang kita simpan tadi. Ctrl V. Maka kita tambahkan 01. Lalu update field. Nah, ini lagi masih. Ini juga apa ini? SG, masih SG juga. Kita toggle field berarti 2 angka di belakang koma. Kemudian kita update field. Oke, nah kita lihat, kita cek. Masihkah ada yang, kembali ke mailings, maaf. Masih adakah yang aneh-aneh di atas? Oke. Ini kodenya kita tutup di belakang ya. Dengan kode soal 3. Dengan kode soal 3. Titik di sini. Oke. Adapun soal dan kejawab sebagai berikut. Nah, sekarang misalnya saya mau langsung lihat yang soal ini. Misalnya 23, soal nomor 23. Jadi nanti kita masukkan nomor 23. Maka nanti di sini tertulis 5 Juli 2024. Soal nomor 23. Nah, kita masukkan di sini, langsung ketik di sini. 23. Sebelum saya enter, sekali lagi saya perlihatkan. 23 itu 5 Juli. Ya, 23. Udah, kemudian saya enter. Oke, maka di sini hasilnya adalah, ini kok belum masuk ya. Tanggal 5 Juli. Ya, 5 Juli 2024. Dan itu adalah hari Jumat. Ya. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.